Mungkin terakhir Pak, saya mau tanya. Melihat kebutuhan industri saat ini, menurut jenengan, kurikulum itu apakah masih dipertahankan bahwa kalau jenengan tadi S1 bukan mencetak tukang seperti itu? Ya, kita kan lihat itu di KKNI ya, kalau kemarin KKNI kan S1 levelnya 7 atau 8. Mhm. Nah, level 7 itu kan pada bidang akademik. Kalau Ah, pada bidang tukang kan level 6. Level 6 mhm. itu sekolah diploma atau Iya. vokasi. Kalau kita melihat itu, Mhm. ya. Nah, karena itu kebanyakan ya teman-teman saya mohon maaf itu ya yang UNS itu levelnya ketika mereka bekerja memang mereka jadi wartawan tapi setahun 2 tahun. Setelah itu mereka ada di atasnya. Jadi pada problem manajemennya bukan jadi wartawannya. Eh, oke itu menurut saya seperti itu. Ya, Oke, siap, 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 siap. Makasih Pak Rojak, masukan yang luar biasa ini. Jadi pencerahan juga. eh, Mengembalikan ke basic utama, bahwa S1 adalah terkait akademik, kemudian jika keterampilan atau kalau Pak Rozak tadi menyebut tukang dalam tanda kutip itu ke vokasi, maupun kalau zaman dulu ada D3 seperti itu. Kita mencari petuah lain dari Pak Muhammad Sahlan. Nyuwun wedanganipun Pak Sahlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lu Mas bejamu Irawan sih. ya. Sebenarnya gini, kita harus tahu apa ya orientasinya dulu. Bahwa dulu itu dijadikannya nama KPI itu asalnya kan PPAI. Nah, terus dirubah menjadi KPI, masuk ke semuanya keseluruhannya sampai ada BKI, ada IKS dan lain sebagainya. Oke. Nah, sebenarnya yang di apa namanya filosofinya KPI itu kan mensosialisasikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Kalau BKI menginternalisasikan, kalau IKS itu membangun kesejahteraan, kalau PMI mengembang biakan atau apa ya, ya pokoknya biar anulah biar luas gitu, maunya gitu. Nah, betul dikatakan Pak Rozak tadi, dulu memang mata kuliah yang berbau komunikasi itu baru sedikit. Nah, menyinggung dengan Pak Hamdan karena dia itu seangkatan di bawah saya dan saya tahu satu kelas. Memang dulu Pak Hamdan itu diajak Pak Faisal itu ke apa dulu apa KR atau apalah dia diajari gitu sehingga dia itu terbiasa menulis berita. Akhirnya dialah jadi dosen jurnalistik. Nah, seperti yang disampaikan Pak Rojak tadi, memang S1 itu adalah bukan untuk apa namanya praktisi-praktisi itu. Saya kalau kuliah itu sering menyindir mahasiswa-mahasiswa yang pakai seragam PPTD itu bahwa kamu itu tugasnya bukan mikul kamera ke sana kemari terus gaya, itu bukan, itu tugasnya anak-anak SMA. Kamu sebenarnya harus tahu tapi tidak harus melakukan. Artinya Anda itu jadi manajernya besok. Karena makanya Anda harus tahu tentang ilmu seluk-beluk tentang bagaimana angle kamera, bagaimana close up, bagaimana long shot. Anda tahu tapi tidak harus megang kamera. Sehingga kalau mengontrol kru itu Anda tahu mana yang harus Anda cut itu mana. Nah, itu seperti Pak Rozak. Nah, kalau apa keterampilan mahasiswa sejak dulu itu sebetulnya gini. Di zaman Pak Hamdan itu kalau ada mahasiswa yang bisa menulis di koran gitu, ada reward dari fakultas. Satu tulisan 50.000, dia bisa mengumpulkan 10 tulisan 50 kali 10, 500. Nah, itu yang membuat anak-anak dulu itu walaupun ilmu apa ya, jurnalistiknya baru apa bahasanya ya Nah, anulah belum spesialisasinya gitu, tapi sudah banyak yang bisa menulis di koran-koran itu. Nah, dari mana dapatnya? Kalau mahasiswanya itu sudah dibekali, terus dia mengembangkan di luar, bahkan yang kuliah produksi film itu, waktu saya bikin profil fakultas itu,
saya ajak yang satu itu, kalau saya kuliah di kampus Pak, itu ya begitu aja, paling hanya dikasih teori dasar. Lah kamu kok bisa? Karena saya kosnya sama anak Amikom, saya ikut, sehingga saya terampil. Oh begitu ya? Oh begitu. Nah, kalau begitu sebetulnya, meskipun nanti endingnya itu adalah membentuk sikap akademis, asal mahasiswa itu bagaimana dalam proses kuliah itu dilibatkan, suruh mencari kreativitas di luar, sehingga nanti perpaduan antara pengetahuan yang didapatkan di kampus dengan kegiatan di luar itu bisa nyambung, dan anak itu sudah tahu bakat saya apa. Kalau dia di film, dia mungkin dekat. Makanya saya sering kalau ngajar itu ya, kalau kamu kuliah terus dari bangku begini keluar terus di kantin jagong-jagong rokok terus besok mau jadi apa ya gitu. Kalau saya begitu, saya selalu ingatkan. Tapi kalau kamu habis kuliah punya teman, kamu kembangkan. Kalau kamu ingin yang media, punya teman yang anak Amikom, mana akrab, ya akhirnya ya walaupun mata kuliah komunikasinya dulu baru sedikit, tapi kemampuannya itu sudah bagus. Bagus, diakui. Nah, saya berharap ini mata kuliahnya yang terlalu itulah yang tadi Mas Inung itu integrasi, interkoneksi itu pentingnya, karena kita itu sebetulnya tugasnya adalah mensosialisasikan itu. Walaupun jurnalistik bencana, jurnalistik apapun namanya, ya setiap aspek kehidupan aja jurnalistiknya itu, kalau dipelajari habislah mata kuliahnya, ya. Nah, tapi bagaimana mendorong mahasiswa itu untuk berkreativitas itu saya kira yang lebih penting lah. Saya bukan masuk rumpun jurnalistiknya ini, tapi ya hanya bahasanya mengamati saja dari luar. Saya kira begitu, Mas Irawan. Terima kasih. Siap, Pak Salan. Pak Salan, ada pertanyaan ini saya. Kalau begitu, untuk menyatukan Dasen dan Dasolen ini gimana ya? Di industri itu, misalnya ya, di industri media, itu mencari pekerja itu syarat S1. Nanti jadinya juga wartawan, juru kamera juga, seperti itu. Dia tidak bisa langsung misalnya ke tataran manajemen, seperti itu. Dasen dan Solen ini kan timpang kalau kita mengikuti idealisme seperti itu, Pak. Pripun itu, Pak? Enggak. Kalau saya gini, mahasiswa itu bisa mengoperasional kamera juga bisa, membuat berita juga bisa. Kalau dia untuk bekerja memang harus memulai dari awal. Dia bisa, tapi endingnya dia itu pembentukannya sebetulnya jadi manajernya, bukan jadi pelaku dasarnya. Tapi kalau prosesnya memang dari dasar, misalnya magang di Solo Pos, memang mahasiswa disuruh cari berita kemana-mana. Iya, bisa dia juga, karena ada dasar keilmuannya di fakultas. Nanti kan lama-lama kalau dia sudah masuk kan naik jabatan mestinya. Dia juga bisa memasuki jabatan itu karena dia punya manajemen. Nah, nanti lama-kelamaan mungkin jadi redaktur, pimret gitu. Redaktur atau apa, kalau film dia bisa lama-lama jadi sutradara, tapi kan dia tahu. Nah, ya, beda orang tahu dari keseluruhan, nggak pernah praktek, dengan tahu dari awal, ketika jadi manajer, dia akan tahu berempati kepada orang-orang yang bekerja di lapangan, sehingga jadi editor itu ya tidak semaunya lihat kerja kerasnya bagaimana, asal ngawur aja, potong sana potong sini kan tidak gitu. Ya itu karena sinkron antara Dasen dan Solen itu berproses begitu bisa, saya kira. Oke, baik Pak Salan. Itu kayak ceritanya kayak anak S1 kemudian ngelamar di bank, pengennya langsung di tempat yang enak, nggak mau jadi sales kayak gitu, Pak. Ya itu makanya. Tapi dia kan bisa jadi sales dulu kan, gitu loh maksud saya. Iya. Nah gitu. Memang nggak mau panas-panas. Ya ujuk-ujuk langsung nggak bisa kan, ya memang berproses seperti itu. Ya podo karo Pak Salan, karepe ya dadi guru besar saya telu.